Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur saudara kita boleh ada dan Tuhan beri kesempatan dan waktu bagi kita untuk ada di hadapan Dia. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan, bahkan kita sama-sama dapat mendengarkan pesan lewat firman Allah pada pagi hari ini. Untuk itu sebelumnya saya mengajak untuk kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus bersyukur bahwa pagi hari ini oleh kemurahan-Mu kami ada sebagaimana kami ada. Kami sama-sama akan menaikkan pujian syukur kepada Tuhan, dan sekaligus kami akan sama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong kami demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sama-sama akan belajar dari firman Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita pagi ini. Firman Allah terambil di dalam 2 Timotius pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7. Sekali lagi 2 Timotius 1 ayat 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, siapapun kita pada pagi hari ini,
Kita sebagai manusia yang hidup di dalam dunia ini, kita diperhadapkan dengan berbagai situasi, persoalan, dan masalah. Adapun setiap manusia, kita memiliki persoalan, masalah, situasi yang berbeda-beda. Namun apapun itu, akan ada masalah-masalah, persoalan, situasi di mana menimbulkan rasa takut di dalam setiap hidup manusia. Adapun rasa takut itu di dalam setiap kehidupan manusia, di dalam setiap orang itu berbeda-beda. Namun sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita sama-sama tahu bahwa oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah dimerdekakan, kita telah dibebaskan dari rasa takut, bahkan dari segala ketakutan. Oleh sebab itu di dalam 2 Timotius pasal yang pertama ini berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa rasa takut itu? Apakah ketakutan itu? Nah, beberapa hal tentang ketakutan saya akan sampaikan kepada saudara, bahwa takut adalah salah satu emosi manusia yang paling dasar. Selain cinta, bahagia, marah, malu, dan lain-lain. Jadi ketakutan atau rasa takut itu adalah salah satu emosi manusia yang paling dasar. Nah, takut adalah merupakan respon dari situasi yang dapat mengancam atau membahayakan. Misalkan, saudara, seseorang yang tiba-tiba berhadapan atau bertemu dengan seekor ular, maka muncullah rasa takut sebagai respon daripada situasi yang dia hadapi. Atau mungkin seseorang yang sedang berjalan, tiba-tiba dia berada di, katakanlah di tepi jurang, yang jurangnya sangat dalam, maka muncullah respon tersebut dengan rasa takut itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rasa takut adalah sesuatu yang alamiah memang. Dia datang begitu saja ketika terjadi sesuatu yang dapat memicu rasa takut itu sendiri. Jadi, rasa takut itu bisa datang secara tiba-tiba, ya, tanpa direncanakan, tanpa diprogram. Tiba-tiba rasa takut itu bisa muncul. Dia terjadi serta-merta. Nah, menjadi pertanyaan kepada kita, mengapa orang takut? Dari mana asal rasa takut tersebut? Jawabnya adalah dosa. Dosalah yang menyebabkan manusia mengalami rasa takut. Di dalam Kejadian 3, di dalam Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dikatakan demikian, saudara. Ia menjawab, ketika mendengar engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Satu waktu ketika Adam dan Hawa melakukan pelanggaran terhadap apa yang Tuhan perintahkan untuk tidak menyentuh, bahkan memakan buah yang salah satu pohon yang ada di Taman Eden, tetapi itu dilanggar oleh baik Hawa baik Adam, maka mendapati diri mereka berdosa. Mereka bersembunyi, menghindari Allah. Namun apa yang terjadi? Satu waktu Allah memanggil Adam dan Hawa tersebut. Dia berfirman, "Di manakah engkau? Adam, di manakah engkau?" Maka Adam menjawab di dalam ayat 10 kitab Kejadian pasal 3. Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa ketakutan
pertama kali muncul ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi dosalah yang menyebabkan mengapa lantas hari ini manusia mengalami rasa takut. Beberapa hal yang berhubungan dengan rasa takut yaitu pertama, khawatir, kemudian cemas, was-was, dan lain sebagainya. Takut sangat dapat merugikan manusia, saudara. Selain dapat merugikan secara psikis, misalkan orang tidak dapat berkonsentrasi, menyebabkan setiap orang dalam berkegiatan itu terhenti, maka juga dapat merugikan secara fisik. Mengapa? Karena rasa takut, khawatir, was-was, atau cemas yang terus-menerus dapat menurunkan sistem imun yang pada akhirnya berpengaruh kepada daya tahan tubuh seseorang. Dan yang tentunya ini berdampak negatif kepada kesehatan. Sehingga seseorang akan sangat mudah diserang dengan berbagai penyakit. Ya, kita bisa lihat, saudara, orang ketika ada di dalam rasa takut, kecemasan, kekhawatiran, maka sistem imun orang tersebut akan mengalami penurunan yang drastis. Di dalam Yeremia pasal 49 ayat yang ke-24, Yeremia 49 ayat 24 dikatakan bahwa Damsyik telah menjadi lemah semangat, berpaling untuk lari, kegemparan telah mencekam dia, kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Yeremia 49 ayat 24 ini, Nabi Yeremia berkata bahwa Damsyik telah menjadi lemah semangat disebabkan karena rasa takut. Damsyik telah berpaling untuk lari. Kegemparan telah mencekam dia. Jadi ketakutan membuat dia lari. Ketakutan membuat dia mengalami situasi yang mencekam. Kesesakan dan sakit beranak telah menggenggam dia seperti seorang perempuan yang sedang melahirkan. Nah, dalam bahasa Ibrani, kata takut digambarkan sebagai sesuatu yang mengikat dan membelenggu. Rasa takut mengakibatkan kesengsaraan. Nah, kesengsaraan yang dimaksud adalah kesengsaraan secara pikiran dan emosi akan membelenggu kita jika kita tidak berada di dalam Kristus Yesus sebagai Allah dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Nah, saudara, lantas bagaimana kita bisa keluar dari ketakutan? Bagaimana supaya kita bisa keluar dari rasa takut? Kita menang atas rasa takut. Sebagai umat Tuhan, kita harus membebaskan diri kita dari rasa takut tersebut. Sebagai umat Tuhan, kita harus membebaskan diri kita dari kekhawatiran dan kecemasan. Untuk itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah, perhatikan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Yang pertama, berdoa. Membiasakan diri untuk selalu ada di dalam doa ketika engkau mengalami rasa takut. Bahkan ketika dalam situasi apapun yang engkau alami. Doa merupakan cara terbaik. Doa kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah dan Juru Selamat adalah cara yang terbaik dan cara yang tepat untuk menang dari ketakutan atau dari rasa takut tersebut. Karena Dia sendiri berjanji akan menolong saudara, akan menolong kita semua. Yang kedua, bagaimana supaya kita menang atau kita keluar dari rasa takut tersebut? Yang kedua adalah membiasakan diri untuk senang membaca firman Allah. Mengapa demikian? Karena di dalam firman Allah engkau akan mendapati banyak janji Tuhan yang akan memberikan kemenangan di dalam hidupmu. Jadi dengan kita membaca firman Allah, kita senang akan firman Allah, itu adalah cara untuk menghilangkan rasa takut.
Sebab sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, bahwa membaca firman Allah adalah satu keniscayaan, satu kewajiban bahkan, saudara. Sebab dengan kita membaca firman Allah, di sana kita akan menjumpai, kita akan mendapati pemahaman-pemahaman bahwa umat Allah akan selalu mendapat penyertaan dari Allah sendiri. Nah, dan di dalam firman-Nya kita akan dapat menemukan banyak sekali janji Tuhan tentang penyertaannya bagi setiap saudara yang ada di dalam Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, yang harus kita perhatikan untuk kita menang, kita keluar dari rasa takut atau dari kecemasan, maka mintalah tuntunan dari Roh Kudus. Mintalah penyertaan Roh Kudus. Jika engkau merasa takut, maka mintalah tuntunan Roh Kudus untuk memberikan penyertaan serta jawaban bagi setiap permasalahan kita. Dengan meminta Roh Kudus bekerja, pastinya hidup kita akan dikuatkan oleh Allah dan mendapatkan jalan keluar untuk setiap pergumulan kita. Tentu pada akhirnya Roh Kudus sendiri akan selalu menjadi bagian di dalam hidup kita dan memberi petunjuk dan mengarahkan kita pada kekuatan dan keberanian dalam menghadapi segala sesuatu. Alkitab berkata bahwa di dalam segala perkara Allah turut bekerja untuk memberikan kebaikan dalam setiap hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, hal yang keempat yang perlu kita perhatikan adalah percaya dan berserah pada Tuhan. Mengapa demikian? Karena itulah cara untuk menghilangkan rasa takut sebagai orang Kristen yang sesuai dengan perkataan firman Allah. Percaya dan berserah kepada Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tentu ketakutan dan kecemasan dan segala rasa putus asa akan hilang dari hidupmu. Semua itu akan diganti oleh sukacita, damai sejahtera, keberanian, dan rasa tentram seperti yang Tuhan janjikan. Pada intinya saudara, dengan percaya pada Allah, dengan berserah penuh pada Allah, maka semua itu akan dihapuskan dan digantikan dengan segala kebaikan dalam hidupmu. Puji Tuhan. Dalam Yesaya 41 ayat yang ke-10, Yesaya 41 ayat yang ke-10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, haleluya. Jadi kita lihat di sini bahwa ketika kita berdoa, ketika kita minta penyertaan Roh Kudus, saudara, ketika kita percaya dan berserah penuh kepada Tuhan, ketika kita membaca, kita merenungkan firman Allah, maka kita akan menjumpai di sana firman Tuhan berkata, jangan takut, sebab Tuhan menyertai engkau. Jangan bimbang, sebab Tuhan adalah Allahmu. Dia akan meneguhkan, bahkan Dia akan menolong engkau, akan memegang engkau dengan tangan kanan Tuhan, dan Tuhan sendiri yang akan membawa engkau pada kemenangan. Puji Tuhan. Ayat yang selanjutnya di dalam Ibrani pasal 13 ayat yang ke-6, Ibrani 13 ayat yang ke-6 dikatakan demikian, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kalau Tuhan penolongmu, engkau tidak akan takut lagi. Kenapa? Karena tidak ada yang dapat dilakukan oleh manusia di dalam hidupmu, sebab ada perlindungan Allah yang maha tinggi di dalam engkau. Puji Tuhan. Ada di dalam beberapa ayat di dalam Injil Matius
pasal yang ke-6. Saya akan baca buat saudara bisa menyimak. Matius pasal 6 mulai ayat 25 saya akan baca buat saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Atau apakah yang akan kami pakai? Ayat 32 berkata, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Puji Tuhan. Inilah janji Allah dalam setiap hidup orang percaya. Dalam situasi apapun yang engkau hadapi hari-hari ini, saudara, keluarlah dari ketakutan atau dari rasa takut itu. Menanglah atas segala rasa takut. Sebab firman Tuhan berkata, Tuhan memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi ada kuasa yang Allah berikan di dalam hidup kita. Kuasa untuk menang, kuasa untuk kita lepas dari setiap persoalan, kuasa yang mengalahkan segala persoalan dan masalah, dan roh yang membangkitkan kasih di dalam hidup kita. Firman Tuhan berkata, orang yang tidak sempurna di dalam kasih adalah orang yang penuh dengan ketakutan. Sebab kasih menghilangkan ketakutan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, hiduplah mulai hari ini. Hiduplah di dalam kasih. Kasih kepada Allah, kasih kepada Yesus Kristus, dan juga kasih kepada sesamamu. Kasih kepada setiap orang, kasih kepada sesama manusia. Ini yang Allah inginkan di dalam hidup kita, agar kita keluar lepas dari setiap ketakutan dan rasa takut tersebut. Dan juga Dia memberikan kepada kita ketertiban. Bagaimana kita dapat menguasai hidup kita, bagaimana kita dapat mengendalikan hidup kita sesuai dengan firman yang Tuhan mau, sesuai dengan kehendak yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Saudara, berani bukan berarti sembrono. Berani bukan berarti mentang-mentang. Jadi ketika Tuhan memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban, maka kita jalankan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, saudara, tentunya dengan akal sehat yang Tuhan berikan di dalam setiap hidup kita. Jadi siapapun engkau hari ini, keluarlah dari rasa takut, keluarlah dari kecemasan, keluarlah dari kekhawatiran. Kenapa? Karena kita punya Allah yang besar. Dia yang menjaga kita, Dia yang memegang tangan kanan kita, Dia yang menuntun langkah hidupmu, sebab Dia sedang membawa engkau pada kemenangan. Puji Tuhan, Roh Kudus menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu
Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita tundukkan kepala. Bapa, di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang sedang menonton tayangan ini. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kiranya berkat Tuhan turun atas umat-umat-Mu. Berkat kesehatan, berkat kekuatan, berkat perlindungan Allah yang Maha Tinggi, bahkan berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat hidup berkemenangan, berkat hidup berkelimpahan nyata atas setiap umat-umat-Mu. Dan di sepanjang minggu yang berjalan ini, kiranya Tuhan sertai terus dimanapun mereka pergi dan berada. Biar kami semua ada di dalam tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa dan jaminan hidup kekal jadi bagian kami semua. Bawa kami untuk selalu taat dan setia kepada Tuhan, sebab Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami, bahkan yang tidak pernah melupakan kami. Engkau menyediakan berkat-berkat yang terbaik dan terindah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Kalau ada jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, berikan kekuatan. Dan biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan, karena bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga, itu sembahyang kami. Berkat Tuhan turun atas kami semua, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan. Sampai bertemu kembali. Dari berkati Immanuel.